Pak Kapolda itu sudah membentuk yang namanya Dubalang. Dubalang ini itu adalah kelompok masyarakat adat yang dibentuk oleh Bapak Kapolda yang ikut serta dalam pencegahan dan edukasi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas peti. Selain dari merusak ekosistem, mungkin ini kan menjadi mata pencarian masyarakat setempat mungkin sejak lama ya Pak ya. Kenapa sampai sekarang ini menjadi hal yang disebut ilegal? Ada yang anaknya 2, istri 1, kemudian ekonominya susah gitu. Mungkin dari ini ada rasa iba ngelihat kondisi masyarakat yang melakukan aktivitas peti, tapi mereka melakukan kesalahan. Tapi ada rasa iba nggak di Bapak ketika melakukan penindakan itu? Kelupas, ngobrol lepas, usut tuntas. Kembali lagi di Kelupas, ngobrol lepas, usut tuntas. Kali ini kita masih kedatangan tamu dari kepolisian, dan episode kali ini spesial, kita datang polisi dari keluar daerah Pekanbaru, yakni dari Kuantan Singingi, dan ini dia sudah bersama kita, Bapak AKBP Hidayat Perdana ya Bapak ya. Panggilannya Bapak Hidayat. Bapak panggil Bapak Hidayat ya. Dan jauh-jauh datang ke sini, pastinya kalau dari Kuansing yang isu-isu terkini kita udah tahu ya soal aktivitas peti. Nah, mungkin langsung aja kita Pak boleh dijelasin nggak sebenarnya aktivitas peti ini apa? Mungkin masyarakat ada yang belum tahu, ada yang belum awam nih dengan istilah-istilah peti, apa itu? Saya sedikit menjelaskan ya Mbak ya. Peti itu merupakan pertambangan emas tanpa izin atau pertambangan ilegal. Jadi pertambangan ini yang melanggar hukum yang diatur oleh Undang-Undang Minerba yang sekarang dengan ancaman 5 tahun atau denda 100 miliar. Jadi masyarakat ini menambang tanpa ada izin untuk kebutuhan mungkin, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain ekonomi masyarakat di sana. Demikian, Mbak. Faktor utamanya berarti karena ekonomi ya Pak ya? Sebagian besar ini adalah kebutuhan untuk ekonomi masyarakat. Kalau peti ini sendiri sejak kapan sebenarnya marak di Kuansing? Sebenarnya peti ini sudah lama ya Mbak ya. Cuman akhir-akhir ini marak, kenapa? Karena didukung oleh harga emas yang cukup tinggi saat ini. Oh iya, harga emas sekarang Betul. makin naik ya? Iya, makin naik. Jadi ini faktor ekonomi, kemudian mereka melihat kondisi emas sekarang naik, kemudian ada emas yang gratis bisa diambil. Jadi kalau saya menyimpulkan tuh ada 2 nih Mbak sebenarnya. Oke, yang pertama itu emasnya tuh memang ada di Kuansing. Coba kalau dia menggali tapi emasnya nggak dapat, capek sendiri Mbak. Tapi ini sebenarnya di dalam sungai itu ya Pak ya? Di sungai dan di daratan. Oh, ada 2 tempat itu. Ada 2 tempat. Oke. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua, harga emasnya cukup tinggi saat ini. Jadi ya itulah 2 faktor yang masyarakat, maksudnya banyak yang beralih menjadi peti akhir-akhir ini. Dulu mungkin sudah ada. Gitu. Tapi Pak Presiden Prabowo sekarang lagi gencar-gencarnya menertibkan penambangan ilegal. Mungkin jadinya sekarang kepolisian juga mendukung itu. Karena itulah sekarang peti ini semakin terlihat ya Pak ya? Ya, memang selain dari Pak Prabowo, Pak Kapolda juga menerjemahkan lah ya program-program dari Pak Prabowo dengan green policing, Mbak. Jadi dengan adanya green policing ini, kegiatan peti ini sangat merusak alam. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh merkuri, belum dari ekosistem, dari ikan-ikannya yang di situ, kemudian dampak dari perubahan dari warna air dan kontur dari sungai. Oh iya. Ataupun daratan setelah ditambang. Maka itu kita Polres Kuansing terus melakukan penegakan hukum untuk aktivitas tersebut. Nah, kenapa selain dari merusak ekosistem, mungkin ini kan menjadi mata pencarian masyarakat setempat mungkin sejak lama ya Pak ya. Kenapa sampai sekarang ini menjadi hal yang disebut ilegal? Mungkin mereka merasa di sana ini hal yang legal kami lakukan untuk mencari rezeki kami. Tapi bagi aparat, bagi pejabat publik ini menjadi hal ilegal. Tapi bagi mereka itu hal yang legal, hal yang wajar untuk dilakukan, mencari sesuap nasi mungkin ya. Iya, kebutuhannya. Maka itu Mbak, kita sebagai kepolisian ini tentunya bukan hanya penegakan hukum aja loh Mbak. Jadi polisi ini bukan hanya menangkap, tidak. Kita juga melakukan himbauan. Kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat Mbak. Sejauh ini sudah 2.732 himbauan edukasi kepada masyarakat terkait aktivitas peti ini beserta dampak-dampaknya dan akibat hukum apabila masyarakat tetap melakukan aktivitas peti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melibatkan seluruh stakeholder Mbak.
kita libatkan TNI, kita libatkan pemerintah daerah, camat, kepala desa, dan kita libatkan juga lembaga adat Nagori. Kalau Mbak tahu di Kuansing itu adanya lembaga adat Nagori di bawah naungan Kabupaten Kuantan Sengingi tersebut. Dan Pak Kapolda itu sudah membentuk yang namanya Dubalang. Dubalang ini itu adalah kelompok masyarakat adat yang dibentuk oleh Bapak Kapolda yang ikut serta dalam pencegahan dan edukasi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas peti. Sehingga ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan Polda Riau dan Polres Kuantan Sengingi untuk menanggulangi aktivitas masalah peti ini, Mbak. Jadi saya ulangi kembali, jadi tidak hanya penindakan aja loh, tidak hanya represif saja, tetapi juga kita ada edukasi dan kita juga ada himbauan, ada juga kita pelibatan masyarakat. Sehingga masyarakat yang seperti Mbak tahu, kami ya cuman untuk cari makan loh. Kami yang ini yang bisa kami kerjakan loh. Nah, makanya kita ajak juga datuk-datuknya kita libatkan pada saat penindakan, kepala desanya kita ajak, kemudian Dubalang juga kita libatkan. Kami dibentuk oleh Bapak Kapolda Riau sehingga kita bergerak bersama untuk menanggulangi masalah peti ini, Mbak. Jadi semua elemen lah elemen masyarakat untuk mencegah ini dan menindak peti ini. Jadi jangan kita selain penegakan hukum, jangan kita cuman penegakan hukum saja, tapi juga kita mengedukasi tadi. Kami cari makan gitu kan, Mbak. Tapi kita juga edukasi. Ini dampaknya seperti apa? Kerusakannya, alamnya akan siapa yang menanggung? Tentu anak cucu kita nanti ke depannya, Mbak. Sampai saat ini, Pak, sampai detik ini, aktivitas peti bagaimana sekarang di Kuansing? Sampai saat ini aktivitas peti terus kita lakukan penegakan hukum ya, Mbak ya. Berarti masih banyak ya, Pak ya? Masih ada. Masih banyak? Masih ada, Mbak. Sekarang yang sudah diamankan dan ditertibkan sudah berapa banyak, Pak? Untuk jumlah rakit yang kita musnahkan sampai saat ini itu kan orang melakukan penambangan itu menggunakan rakit-rakit ya, Mbak ya. Rakit-rakit peti itu 1.215 rakit yang sudah kita musnahkan. Untuk tersangka yang sudah kita amankan sebanyak 43 dengan 25 laporan polisi. 43 orang. 43 orang. Siap. Sebenarnya, Pak, kalau misalnya kita menilik kenapa aktivitas seperti ini disebut ilegal, kan merusak lingkungan. Yang mereka lakukan itu sebenarnya seperti apa sampai bisa merusak lingkungan? Jadi yang dilakukan ini kita sebagai gambaran ya, Mbak ya. Sebagai gambaran itu mereka menggunakan mesin sedot itu menyedot lumpur atau tanah itu. Jadi di tiap rakit itu ada mesinnya. Ada mesinnya yang dihubungkan dengan semacam rakit papan. Kemudian nanti seluruh material itu turun melalui papan atau rakit tersebut, yang di papan tersebut sudah ada karpet. Karpet? Iya, karpet yang menyaring material-material yang tersedot tadi, Mbak. Oh gitu. Tersedot tentunya. Berarti itu tersedotnya dengan pasir dan emas-emasnya itu ya? Nanti beberapa material emas mungkin itu akan tersangkut di dalam karpet tersebut. Iya. Dari karpet tersebutlah nanti dicuci kembali, kemudian dipisahkan nih. Ada proses pemisahannya. Proses pemisahan itulah yang menggunakan merkuri, Mbak. Memisahkan antara yang emas dan bukan emas lah. Seperti itu. Itulah yang akan mencemari lingkungan. Nah, selain itu, tumpukan-tumpukan material tadi yang sudah disedot itu kan merusak kontur, merusak sungai, adanya sedimentasi. Iya, benar. Jadi sungai yang dulunya dalam jadi bisa jadi dangkal. Karena mereka menggali terus ya. Itu dia, Mbak. Dan tidak tahu sampai kapan galiannya itu akan terus dilakukan karena mereka terus mencari ya mungkin. Berarti itulah yang merusak ekosistem itu yang merusak, Mbak. Oke. Nah, dari merkuri warna air berubah. Berarti mereka melakukan ini secara terus-menerus, karena kalau misalnya beberapa kali kan mungkin air tidak akan berubah karena Sungai Kuantan itu kan luas. Betul. Mereka melakukan secara terus-terusan setiap hari. Setiap hari, Mbak, kucing-kucingan kalau kata kita. Jadi kalau di sini kita hari ini melakukan penindakan, mereka akan bergeser ke sini. Ke sini, bergeser ke sini. Begitu nanti polanya begitu terus, Mbak. Begitu terus. Makanya kalau misalnya hanya penegakan hukum saja, tentu tidak akan selesai, Mbak. Jadi permasalahan peti ini sebenarnya ada berbagai dimensi masalah, akar masalahnya ya, Mbak ya. Ada dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum. Kalau hanya kita selesaikan dengan dimensi hukum saja, tentu tidak akan selesai, Mbak. Contohnya kemarin misalnya ya, Mbak ya.
kemarin kan beberapa waktu lalu kita melakukan penangkapan. Saya wawancara langsung dari yang diamankan. Yang bersangkutan itu adalah lulusan dari SMP. Iya. Pekerjaan sehari-hari adalah menaki itu Karet. karet. Karet ini kan harganya juga belum bagus-bagus, murah gitu. Kemudian dia punya tanggungan 2 anak, masih kecil-kecil, 2 anak, balita. 1 istri. Iya, balita, 1 istri dong, Mbak, kan gitu. Nggak tahu, Terus istrinya nggak tahu kita. terus untuk menambah pendapatan, ya dia ikut dengan mendompeng tadi, Mbak. Ikut aktivitas peti. Mendompeng istilahnya ya, mendompeng. kan. Nah, itulah tentu kalau kita sekarang oke, Mbak. Yang bersangkutan tertangkap. Kita proses hukum, dipenjara. Tapi apakah masalah ekonominya selesai? Iya, anak istrinya gimana? Nah, itu yang makanya saya di sini Pak Kapolda mengajak kita bersama-sama bagaimana mengedukasi, bagaimana mencegah dampak lingkungan segala macam, dan tentunya solusi jangka panjang adalah izin pertambangan rakyat. Iya. Itu adalah solusi jangka panjang, Mbak. Jadi dengan adanya IPR ini tentunya dampak lingkungan itu bisa terkendali, Mbak. Yang pertama, yang kedua, masyarakat dapat ada lapangan pekerjaan. Jadi ekonomi bisa berputar juga di situ. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ya ada pemasukan untuk daerah. Yang selama ini mungkin sudah banyak Kuansing ini kita ketahui penghasil emas, tapi kan untuk daerahnya belum ada kontribusi, Mbak. Tapi mungkin dengan adanya izin ini secara resmi tentu ada pendapatan yang bisa untuk mesejahterakan masyarakat Kuansing sendiri, entah bikin jalan, entah buat apa. Ya tentu Secara bisa program-program secara tidak langsung menambah PAD Pemkap juga. nanti ke depannya gitu, Mbak. Sampai sekarang soal izin pertambangan rakyat ini udah sejauh apa, Pak? Jadi tadi saya ngobrol-ngobrol dengan dari SDM, WPR untuk wilayah pertambangan rakyat untuk di Kuansing itu sudah ditetapkan dari kementerian. Jadi sekarang masih tahap menunggu rancangan perda dari SDM, dari Pemkap lah nanti kita dari Pemprov lah nanti kita tunggu, Mbak, bagaimana progresnya. Tentu saja ini satu terobosan yang sangat positif, Mbak. Karena kemungkinan besar Kuansing ini salah satu pionirnya nanti untuk izin pertambangan rakyat yang dapat ditiru oleh mungkin daerah-daerah lain nanti. Karena saya dengar dari beberapa daerah sudah mau studi banding nih bagaimana pengelolaan WPR dan IPR di kabupaten. Tapi kita tunggu ke depannya, Mbak. Oke, semoga disegerakan ya, karena kita perlu ada solusi untuk di wilayah Kuansing ini. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya mereka ini ketika aparat melakukan penertiban mungkin mereka pindah ke wilayah lain. Sekarang ini ada satu wilayah yang menjadi daerah yang rawan nggak di Kuansing, Mbak? Rawan terjadi aktivitas peti ini. Daerah rawan itu yang saya lihat itu sepanjang aliran sungai ya, Mbak ya. Berarti di setiap daerah dong? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tentu saja kan tadi, Mbak, mereka kan kucing-kucingan. Tentu saja sepanjang aliran ini tidak mungkin yang di tengah kota misalnya gitu kan, Mbak. Jadi ya mereka sudah tahu nih titik-titiknya. Jadi kalaupun kita ke sana kan perlu waktu ya untuk menjangkau daerah-daerah ini. Ya itu tadi. Mereka sudah kabur duluan, bisa pindah, sudah bisa ini, tentu saja sudah bisa menyelamatkan diri lah mereka, Mbak. Nah, sejauh ini Pak, karena tadi mungkin mereka mungkin udah tahu nih strategi polisi seperti ini, jadi mereka punya strategi sendiri. Ada nggak solusi dari polisi, dari yang Bapak lakukan untuk menertibkan mereka ini dengan satu langkah, tapi mereka dapat ditertibkan secara langsung semuanya gitu? Ya. Sebenarnya itu sudah pernah dilakukan, Mbak. Seperti kita ketahui bahwa pada saat pacu jalur tahun lalu, itu Sungai Kuantan itu jernih. Iya, benar. Itu adalah hasil dari kerjasama berbagai pihak. Operasi besar-besaran di sepanjang Sungai Kuantan. Oh, itulah penyebabnya air Kuantan kemarin bersih. Ya, itu dipimpin oleh Pak Wakapolda Riau pada saat itu, dan Pak Kapolda Riau yang turun langsung untuk operasi besar-besaran, seluruh elemen dilibatkan, sehingga itulah hasilnya tahun kemarin, Mbak. Nah itu, tapi setelah itu jadi keruh lagi airnya ya, karena aktivitasnya dilakukan lagi. Oke, ternyata seperti itu. Iya. Nah, kemarin kan sempat ada ini ya, Pak ya, pemberontakan nih, waktu mungkin di tahun lalu, tahun 2025 sempat ada pemberontakan
terhadap penertiban aktivitas seperti ini kan, aparat melakukan penertiban, bahkan ada masyarakat yang memberontak sampai melempar-lempar mobil polisi katanya, ada polisi yang terluka juga katanya Pak ya. Itu menanggapinya gimana Pak? Apakah mereka ditindak secara kasar atau mereka dibawa aja ditertibkan secara kekeluargaan? Yang tahun lalu itu yang pada saat penindakan itu ya Mbak ya, yang mobil Kapolresnya waktu itu ya, dilempar ya. Jadi pelaku pengerusakan pada saat itu sudah menyerahkan diri. Oke. Sudah menyerahkan diri oleh yang dihimbau oleh datuk-datuk tadi, datuk-datuk berbagai tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian sudah diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Tidak boleh. Dan setiap pelanggaran hukum itu sudah ada wadahnya. Bagaimana cara sebagai warga negara yang taat hukum. Kita kan negara hukum kan, Mbak. Jadi kemarin juga ada beberapa masyarakat yang mendatangi polsek pada saat dilakukan penangkapan pelaku peti. Ya, pada saat itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk melarikan diri. Tapi sudah kita tangkap kembali di Gaung di Indragiri Hilir kalau Mbak tahu. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan itu lulusan SMP. Jadi lulusan SMP, kemudian mempunyai 2 anak, pekerjaan menaki kan gitu. Untuk menambah penghasilan, dia mencari cara membantu aktivitas peti awalnya. Awalnya masih membantu dulu karena di situ ada orang peti, jadi mungkin di situ bisa menambah penghasilan. Barulah dia menjual asetnya, kemudian membuat aktivitas sendiri yang kemudian malah tertangkap kan, seperti itu Mbak. Makanya saya tadi bilang sebelumnya, tentu tidak selesai nih kalau cuma dengan masalah hukum saja, karena masyarakat kita terus dorong untuk edukasi, karena keterbatasan pengetahuan. Dia nggak tahu itu salah, ancaman hukumannya 5 tahun loh kan gitu kan, bisa ditahan kan gitu kan. Kemudian dia butuh penghidupan nih, nah, karena dia belajar itu bisa dilakukan. Nah, ini yang lebih mudah kan gitu kan Pak. Nah, itu makanya kita terus dorong untuk edukasi ke masyarakat, himbauan kepada masyarakat itu Mbak. Tapi Bapak pernah nggak selama melakukan tindakan penertiban ini melihat kondisi di real life, di kenyataannya itu, mereka kan mungkin ya dari kisah Bapak tadi ada yang anaknya 2, istri 1, kemudian ekonominya susah gitu. Mungkin dari ini ada rasa iba ngelihat kondisi masyarakat yang melakukan aktivitas peti, tapi mereka melakukan kesalahan. Tapi ada rasa iba nggak di Bapak ketika melakukan penindakan itu? Ya itulah kadang-kadang dilemanya polisi ya Mbak ya. Dilemanya polisi itu seperti itu, dimana kita tidak bisa membiarkan pelanggaran hukum, ya kan. Tidak bisa kita membiarkan tutup mata dengan pelanggaran hukum, tetapi ya di sisi lain kita juga ada sisi humanis gitu. Sebagai manusia biasa tentu kita juga ya serba salah kan gitu kan. Tidak bisa kita lah ini dengan begitu saja melepaskan seseorang kan gitu kan Mbak. Nah, jadi kami juga manusia biasa kan, tentu saja bagaimana masyarakat kita ini sebenarnya tidak melakukan pelanggaran hukum terus. Ini sebenarnya kita edukasi, ini dampaknya ini bukan sekarang loh, jangka panjang. Ikan-ikan kita tuh nanti tercemar itu merkuri semua, kita makan dari sana ikannya. Terus sungai kita yang dulunya bagus nanti akan dangkal, akan rusak. Sekarang saja maksudnya sungai kita sudah keruh kan, seperti itu, sudah tidak layak kan Mbak. Sedangkan sungai ini kan sudah puluhan tahun, dan mungkin masih ada juga yang minum dari air sungai. Mungkin. Iya, bahaya juga ya. Sekarang untuk tindak lanjut, tadi kan ada 43 pelaku yang sudah diamankan. Sampai sejauh ini hukuman yang mereka dapatkan itu seperti apa selain hukuman 5 tahun penjara, denda? Jadi sejauh ini Mbak, kita kan polisi ini hanya sebatas penyidikan. Untuk penuntutan sampai dengan persidangan itu adalah ranahnya dari kejaksaan. Jadi yang sudah kita proses ini tentunya sudah lanjut semua sampai dengan kejaksaan, dituntut dan dipersidangkan. Tentunya untuk hukuman itu bervariasi, tergantung dengan peran dan tindak pidana yang dilakukan. Pak, tapi kalau misalnya ini mungkin sedikit menggali lagi, ada yang
perlu Gigi tahu soal mereka ini kan sudah dapat nih emasnya, sudah dipilah-pilah tadi. Mereka jual kemana? Jadi mereka ini sudah ada penampung-penampungnya tersendiri, Mbak. Oh, Mereka sudah punya penampung, jadi disitulah mereka tempat menjual emasnya. biasanya yang mereka dapatkan itu berapa sih sampai mereka mau melakukan aktivitas ini? Yang saya wawancara langsung itu kalau 200.000 satu hari itu pasti dapat. Untuk harga emas yang sekarang. Oke, udah pasti ya. Maksudnya ratusan ribu, di atas 100.000 di tangan sehari pasti udah dapat ya. Pasti dapat. Karena harga emas sekarang kan misalnya 3 juta. Mungkin di sana tidak nyampe 3 juta karena emasnya kan belum murni ya, Mbak ya. Tentu masih 2 juta lah anggaplah kan gitu kan. Jadi kalau misalnya di bawah 1 gram masih bisa dapat. Masih bisa didapat. Iya. Oh, makanya menggiurkan ya, kegiatan yang menggiurkan dan fast money. Ya, Mungkin bisa dikatakan gitulah. Jadi kalau kita bicara dengan pengen uang yang cepat, ya mungkin dengan mudah ya seperti itu kan, Mbak. Terus untuk yang tempat menjualnya itu sekarang masih diperiksa atau sudah ada yang ditangkap? Kalau itu mah mereka kalau ada yang didengar dilakukan penangkapan itu langsung cepat sekali mereka menghilang tuh, Mbak. Oh, bisa gitu. Oh ya. Oh, berarti ini masih terus dicari sama aparat? Ya. Susah berarti. Jejaknya nggak dapat. Karena masing-masing karakteristik setiap kasus itu kan beda ya, Mbak. Misalnya saya tanya Mbak, sudah berapa lama ini misalnya kita periksa, berapa lama melakukan aktivitas seperti mungkin Mbak sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin setengah tahun atau bertahun-tahun, tapi bilang baru hari ini Pak. Oh, bener. Misalnya. Iya, misalnya iya, itu kan iya, misalnya iya. ya, Mbak ya. Kan itu nggak bisa gitu. Dan dia belum tentu langsung terus terang nih, Mbak. Oh iya benar. Belum tentu langsung terus terang. Pasti juga akan melindungi ya. Iya, bisa jadi gitu loh. Oh iya. Misalnya saya tanya ini modalnya siapa? Mungkin ada pemodalnya itu bilang sendiri Pak. Terus saya mau gimana gitu. Iya Itu kan ya. misal ya Mbak ya. Tentunya kita tidak bisa memaksa keterangan seseorang karena kan hak-hak tersangka juga dilindungi. Dia nggak bicara pun boleh gitu kan. Nggak bisa kita ini. Tentu kita harus menggali dari sumber-sumber yang lain gitu Mbak. Terus Pak, setelah para pelaku ditangkap nih yang ada keluarga, itu keluarganya gimana? Ya kan keluarga kita perbolehkan untuk membesu, Mak. Kita bolehkan untuk membesu tentunya pada jam-jam besu gitu kan. Dan keluarga-keluarga ini kan kita edukasi ya, Mbak ya. Kita edukasi gimana kenapa orang tuanya ditangkap, salahnya apa kan gitu kan. Berapa lama. Kalau dari keluarga berarti tidak ada yang ini ya. Karena misalnya pelakunya sudah ditahan, dari keluarga mungkin ada yang menolak atau ada? Ada saja itu, ada. Mbak. Ada saja. Oh, mereka merasa nggak terima. Tapi sebagian besar kan sudah tahu kalau aktivitas itu salah, ilegal, tidak boleh, melanggar hukum. Sebenarnya sudah tahu mereka, Mbak. Makanya aktivitas ini kan kucing-kucingan. Kalau nggak tahu ya pasti ya terang-terangan dong buat mereka. Iya sih benar. Jadi sebenarnya serba salah juga mungkin ya Pak menertibkan ya karena ini melanggar hukum. Tapi ini juga ada sisi humanis di balik itu. Ya kita harus kita tertibkan terus Mbak. Karena efek jangka panjangnya, dampak lingkungannya tentu saja ini melanggar undang-undang. Tidak boleh kita biarkan. Harus kita lakukan penegakan hukum. Tapi selain penegakan hukum kita juga melakukan langkah-langkah lain, yaitu edukasi, himbauan gitu loh. Kita edukasi terus. Kita ajak. Tadi saya bilang tokoh adat, kepala desa, TNI, berbagai elemen gitu loh. Jadi permasalahan ini itu adalah permasalahan bersama gitu loh. Tidak hanya penegakan hukum, tapi penegakan hukum terus kita lakukan. Tadi kan Bapak bilang kalau sekarang sampai hari ini pun mungkin masih banyak, masih ada aktivitas seperti di Kuansing ini. Seberapa optimis Bapak bisa menertibkan aktivitas seperti di Kuansing? Tentunya kami dari Polri ini memiliki keterbatasan, Mbak. Keterbatasan personil, banyak keterbatasan dari Polri. Tapi insya Allah kalau kita bergerak bersama Pemkab, TNI, Polri, mungkin juga dari unsur elemen masyarakat, ini bisa kita lakukan. Apalagi saat ini Pemprov sudah menggodok perda untuk izin pertambangan rakyat. Ini kita merupakan suatu solusi yang sangat baik, Mbak. Ini sudah berpuluh-puluh tahun, ini sekarang ada solusinya. Yang dikerjakan selama ini ilegal bisa menjadi legal. Jadi tidak perlu kucing-kucingan ini, Mbak. Kalau sudah ada izin pertambangan rakyat ini, silahkan, boleh kan gitu kan. Seperti itu, Mbak. Untuk ini kan penindakan, pencegahan tadi dari sosialisasi. Apakah sosialisasi ini cukup efektif untuk masyarakat bisa mendengarkan dan
mau naati gitu. Tentunya Mbak, kalau sosialisasi dan pencegahan ini tidak seperti penindakan yang langsung kelihatan hasilnya gitu loh Mbak. Sama ini Mbak, semua mau seluruh kejahatan lah ya, mau narkoba, korupsi, kan semua ada pencegahan. Tetapi investasi jangka panjang itu mulai dari pendidikan dan pencegahan. Jadi kalau saya ini dulu pernah di KPK saya Mbak. Jadi kalau di KPK itu ada pendidikan, pencegahan dan penindakan. Sebenarnya penindakan itu terakhir loh Mbak. Oke. Kan terakhir penindakan ini. Sudah ada pendidikan, pencegahan dan kenapa kita seperti kita ke Singapura, kita nggak bisa juga langsung buang-buang sampah sembarangan, langsung ikut dengan di budaya di sana. Tentunya dalam penegakan hukum itu ada 3 Mbak yang berpengaruh. Yang pertama itu instrumentalnya, aturan hukumnya. Kalau instrumentalnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, salah. Itu sudah. Yang kedua itu strukturnya. Strukturnya itu apa? Aparatnya, mulai dari polisi, kejaksaan dan pengadilan. Yang ketiga, budaya hukumnya Mbak, seperti apa? Kalau kita budaya hukum kita ini di Indonesia seperti ini, tentu berbeda dengan budaya hukum di Jepang dan di negara-negara lain lah. Nah, itulah yang butuh seluruh kita bergerak bersama untuk gimana nih mengedukasi. Oh ini salah loh, oh ini salah loh, oh ini nggak boleh loh. Jadi kita yang membentuk budaya hukum kita Pak. Misalnya kita di sini masuk ke ruangan ini, oh kita masuk ke ruangan ini tidak pakai sepatu. Nanti orang akan ikut nih Mbak semua. Iya benar. Seperti Melihat itu. ya. Iya, bagaimana ini budaya hukum kita, nah, gitu deh. Memang sulit Mbak, tapi itu merupakan jangka panjangnya. Mungkin untuk sosialisasi dilakukan sama polisi dari pendidikan ini, apakah ada polisi coba dari sekolah-sekolah gitu Pak? Ada dong atau Mbak. ke rumah-rumah? Ada dong. Ini kan Pak Kapolda kita kan sudah ada program Green Policing. Oke. Green Policing ini kan selaras dengan cinta lingkungan. Jika alam jaga, kita jaga alam, alam jaga kita. Kan gitu kan Mbak. Tentu saja police go to school, buang sampah pada tempatnya, jangan merusak lingkungan, menanam pohon. Ini kan semua program-program dari Pak Kapolda Riau nih Pak. Jadi sangat selaras ini. Selain penindakan itu edukasi-edukasi. Ada diskusi-diskusi publik, termasuk kita diskusi dengan berbagai elemen masyarakat, melibatkan masyarakat. Ini kalau polisi saja yang ngomong mungkin nggak didengar Mbak. Iya. Tapi kalau datuk-datuknya yang bicara, mungkin lebih didengar. Iya benar. Mungkin lebih didengar. Kalau polisi ya mungkin kurang didengar. Tapi kalau datuk-datuknya sendiri yang bicara, mungkin lebih didengar. Kan makanya itu dia Mbak, edukasi kemudian pencegahan itu kita libatkan semua elemen. Sejalan dengan Green Policing yang sudah ditajau oleh Pak Kapolda Riau. Yang ditargetkan kalau untuk edukasi ini siapa aja? Yang pertama kita targetkan itu kalau Babin Kamtipmas itu adalah masyarakat di kampung-kampung di daerah-daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah ini setiap minggu ada program Police Go to School. Kemudian ada juga di mahasiswa kita. Mahasiswa juga kita ajak nih dari BEM Unix, dari berbagai elemen masyarakat lah kita ajak untuk menjaga lingkungan dan sebagainya. Nah mungkin kan karena tadi salah satu kasusnya adalah salah satu pelaku itu lulusan SMP, kemudian mereka mungkin tidak tahu mau melanjutkan kemana dan harus mencari uang. Nah edukasinya mungkin difokuskan ke SMP, ke SMA dan siswa kuliah. Nah mereka ini apakah ada nanti solusi dari kepolisian? Ini nanti mending kerjanya yang kesini, ada lapangan pekerjaan yang dibantu oleh polisi. Wah ini pertanyaan agak sulit juga ini ya Mbak. Karena pasti mereka bilang gini dong, kalau misalnya ya udah Pak, kalau nggak boleh kerja itu kasih dong kami kerjaan. Nah, mungkin gitu kan? Iya. Jadi saya ada teman di situ, dia punya kolam ikan, anak muda ini Pak, punya kolam ikan dan ada kelompok-kelompok tani. Jadi mereka bisa bersama-sama dalam satu kolam itu mungkin nggak satu orang, tapi beberapa kelompok untuk memelihara ikan. Bisa jadi. Kemudian kami juga kan sekarang saat ini ada program ketahanan pangan. Jadi kami juga merangkul kelompok-kelompok tani untuk melakukan penanaman jagung. Jadi itu juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti itulah Mbak. Dari situ harusnya udah ketangkap ya poinnya. Peluangnya tinggal dipilih aja nih sama masyarakat ya. Dan sekarang ini kan Mbak, tahun ini khususnya Kuansing itu ada berbagai event provinsi dan nasional.
Yang pertama bulan Juni itu ada MTQ tingkat provinsi. Itu akan dihadiri oleh khalifah-khalifah dari berbagai 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Itu akan ramai, dan itu saat ini untuk penginapan sudah full semua sampai rumah masyarakat. Sampai saat ini. Ya, sudah dipesan semua. Yang kedua adalah tentunya event pacu jalur yang sudah tingkat nasional. Perkiraan itu sekitar 2 juta jiwa yang akan datang memadati mungkin lebih tepian ramai Narosa. dari tahun lalu ya. Kemungkinan. Jadi dengan adanya event-event tingkat provinsi dan tingkat nasional ini tentunya akan menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuansing. Benar. Jadi kalau sekarang ini tentunya tidak hanya pekerjaan konvensional yang harus punya gaji, tapi juga banyak pelaku ekonomi kreatif, kuliner yang bisa bergerak di situ nantinya, Mbak. Ini jadi secara tidak langsung jadi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kuansing ya Pak ya, karena akan ada banyak tamu yang hadir ke Kuansing, banyak orang-orang yang datang. Manfaatkanlah ini. Iya, dampak ekonominya yang kita lihat nanti ke ada depan. Perputaran ekonomi. Terakhir Pak, untuk himbauan untuk masyarakat, mungkin terkhususnya masyarakat Kuansing yang menonton ini agar aware dengan aktivitas peti dan melakukan hal-hal yang legal ke depannya. Baik, kami dari Polda Riau khususnya Polres Kuansing menegaskan bahwa hentikan saat ini juga apabila masih ada aktivitas peti di Kabupaten Kuansing, karena hal tersebut sudah melanggar undang-undang dan kami akan terus melakukan penegakan hukum. Di sisi lain, kami juga terus mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mengedukasi, menghimbau agar dampak lingkungan akibat peti ini kita sadari bersama sangat berbahaya. Kemudian kita bersama-sama nanti akan menantikan bagaimana IPR. Silakan masyarakat yang akan melakukan penambangan mendaftarkan izin kepada di IPR tersebut. Oke. Mungkin itu aja episode kali ini yang kita bahas, dan untuk masyarakat khususnya masyarakat Kuansing, pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Hidayat harusnya sudah sangat simpel dan mungkin lebih lebih mudah untuk ditelaah. Semoga masyarakat Kuansing yang melakukan aktivitas peti mungkin melihat ini dan menghentikan aktivitasnya, dan semoga aktivitas di Kuansing sampai sekarang tetap berjalan lancar dan tidak ada hambatan-hambatan seperti aktivitas ilegal ini. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Kelupas, ngobrol lepas, usut tuntas.